Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas J Universitas Islam Indonesia akan memaparkan materi tentang ibadah puasa dalam Islam. Ada beberapa poin-poin yang nanti dapat disimak. Namun yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari puasa itu sendiri. Nah, puasa atau yang di dalam bahasa Arab disebut shaum, secara bahasa memiliki arti yaitu mencegah atau menahan diri. Adapun secara istilah, puasa atau shaum memiliki arti yaitu menahan diri dari segala sesuatu, baik itu makanan, minuman, ataupun sesuatu yang dapat membatalkannya. Dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, diawali dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil mengenai ibadah kewajiban berpuasa terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini dapat dijelaskan bahwa puasa memiliki hukum yang wajib bagi orang yang beriman. Selain itu, puasa juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Dari ayat ini pula dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa. Jenis-jenis puasa. Pertama, puasa wajib, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Contoh puasa wajib adalah puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa Nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua, puasa sunnah, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Contoh puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Zulhijjah. Selanjutnya ada syarat puasa. Syarat puasa dalam ahli fiqh terdiri atas dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib berpuasa adalah yaitu pertama, berakal sehat, kedua, balik, dan ketiga, kuat berpuasa. Syarat sah puasa mencakupi 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz atau dapat membedakan mana hal baik dan mana hal yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari darah haid, nifas, dan wiladah. Yang keempat adalah dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa terdiri dari niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat dalam mazhab Syafi'i, niat puasa wajib diucapkan pada malam hari. Batasnya antara terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar. Dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Seseorang yang berpuasa harus menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan suami istri, muntah yang disengaja, dan lain sebagainya. Hal-hal makruh dalam berpuasa. Yang pertama, terlalu lama tidur. Yang kedua, bergunjing atau gibah. Yang ketiga, terlalu lama mandi. Yang keempat, berlebihan dalam berkumur. Yang kelima, menyikat gigi. Yang keenam, mencicipi makanan. Yang ketujuh, berciuman. Yang kedelapan, membayangkan hal-hal dalam bersetubuh. Yang kesembilan, puasa wisyal. Dan yang kesepuluh, berenang. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, bersetubuh atau berhubungan suami istri di siang hari dalam keadaan puasa. Ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, merokok pada saat puasa. Kelima, memasukkan benda ke bagian tubuh yang berlubang dengan sengaja, seperti di bagian hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Keenam, haid atau nifas haid. Ketujuh, hilang akal atau gila. Kedelapan, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kesembilan yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam Islam terdapat 5 hari yang di dalamnya umat Islam dilarang atau haram berpuasa. 2 hari pertama adalah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Selain itu, terdapat 3 hari lain yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang dikenal dengan nama hari-hari tasyrik.
Di sini aku mau menjelaskan siapa saja sih orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Yang pertama yaitu musafir. Musafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, orang sakit yang jika berpuasa bisa membahayakan dirinya. Maksud membahayakan yaitu meninggal ataupun yang lainnya. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia. Dan yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Cara membayar hutang puasa dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan mengkodonya. Orang yang memiliki hutang puasa wajib membayarnya. Orang yang dapat mengkodo puasa yaitu orang yang sakit saat bulan Ramadan, orang yang sedang perjalanan jauh saat bulan Ramadan. Yang kedua, cara membayar hutang puasa dapat dengan cara membayar fidyah. Menurut ulama, membayar fidyah sebesar 1,5 kg beras. Orang yang dapat mengganti puasa dengan membayar fidyah yaitu orang yang sudah lanjut usia. Yang kedua, orang yang sakit parah. Yang ketiga, orang yang sedang hamil atau menyusui. Tujuan dari berpuasa adalah yang pertama mengendalikan diri dari hawa nafsu, yang kedua memohon ampunan kepada Allah, yang ketiga membentuk akhlak mulia, dan yang terakhir adalah menjaga diri dari siksaan api neraka. Hikmah berpuasa yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Dengan menjalankan ibadah puasa, derajat takwa seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya dapat meningkat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat tersebut menunjukkan salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan, agar umat Islam dapat menggapai derajat takwa yang mulia. Selain itu, ketika berpuasa berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua adalah berlatih untuk mengontrol hawa nafsu. Dengan menjalankan ibadah puasa secara langsung membuat seseorang untuk melatih diri dan jiwa dari serangan hawa dan nafsu. Karena ketika berpuasa yang diniatkan karena Allah SWT, seseorang diharap dapat menguasai dan mengontrol perbuatan yang dilarangnya. Mungkin ketika berpuasa kita bisa mengisi waktu yang luang dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, sehingga hal tersebut menciptakan kebaikan dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga adalah berusaha merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat adalah merasakan penderitaan orang yang tidak mampu, di mana ini termasuk hikmah karena berpuasa kita akan merasa kelaparan dan kehausan. Dengan ini seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan hikmah yang kelima adalah saling berbagi, di mana hikmah ini berkaitan erat dengan hikmah sebelumnya, karena ketika kita merasakan penderitaan orang yang kurang mampu, kita sesama manusia diharap untuk saling berempati untuk membantunya. Di dalam Islam, selain puasa wajib, ada juga yang namanya puasa sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan yang namanya puasa sunnah Senin Kamis, yaitu salah satu manfaatnya dapat menghindarkan kita dari penyakit diabetes. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita rutin mengerjakan atau melaksanakan puasa Senin Kamis, maka kadar gula darah akan turun hingga 6%. Itu artinya bahwa puasa Senin Kamis ini dapat menghindarkan kita dari yang namanya penyakit diabetes. Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh adalah memperbaiki gula darah, mengurangi kolesterol dalam tubuh, mengurangi lemak dalam tubuh, menjadi metode detox, membantu menghentikan merokok dan mengurangi peradangan.